Pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, apa yang akan kita pelajari kali ini? Kita bertemu lagi dengan Profesor Ali Sauhah PhD. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Sudah lama absen di sini karena kesibukannya. Lalu sekarang ada kembali mengunjungi saudara-saudara semua. Tema kali ini di episode 1 ini adalah mengapa ada guru besar abal-abal. Yang ini menjadi topik yang menjadi trending topik di negeri ini kira-kira 2 minggu terakhir ini. Nah, jangan lupa klik subscribe dan share video ini. Tentu saja video ini ada karena editor channel kita Mas Heri Teguh Wiono. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ali kabarnya? Kita nggak ketemu lama-lama. Al- alham- Alhamdulillah sehat-sehat. Yang penting itu Iya, ya kembali. melewati angka 70 ya. Oh ya, saya juga sudah Itu tujuh. nggak tahu. nggak- Saya 71 Pak Ali. Ini orang-orang tua, ini golongan orang tua yang Saya apa? 73,5. ah, Sampean senior. Jadi kita ini adalah reborn people. Iya betul. Ya, ini Pak Ali gimana ini? Trending topik mengenai guru besar yang banyak dibicarakan orang sehingga terjadi penurunan marwah perguruan tinggi ketika memberikan guru besar asal-asalan. Gimana Pak Ali? Iya Pak Yanto. Jadi kelihatannya yang sekarang sedang trending ya, trending topik yang Mhm, kemudian disebar kemana-mana, sumber yang paling membuat meledak yang sumber sebuah majalah ya. Jadi tampaknya itu ada dua hal ya yang di cover itu. Yang pertama adalah bagaimana para dosen ya, dosen yang berkarir dari awal gitu ya, berkarir dari awal dari asisten ahli ya, kemudian mendekati puncaknya itu mengalami kesulitan. mhm. Jadi sebetulnya asal mulanya ya, orang seringkali tidak ingat ya bahwa pada dasarnya itu guru besar itu kan jabatan fungsional. Ya. Jabatan fungsional itu kan apa mengalir dari apa karir dari seorang dosen, dosen di sebuah perguruan tinggi yang mulai dari tangga pertama sampai tangga akhir ya. Tangga akhir inilah guru besar. Jadi kalau orang seperti kita, Pak Yanto, mengalami juga zamanku dek ben luweh enak gitu. Itu artinya karena aturan-aturannya tidak seperti sekarang. Jadi kalau dulu kan jelas terasa itu adalah jabatan fungsional yang paling tinggi. Jadi yang tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan, Ya. baik reputasi, nama, kebanggaan maupun penghasilan. Jadi sekarang ini tampaknya itu yang lebih menonjol. Jadi sehingga kemudian orang di luar perguruan tinggi juga apa eh, melihatnya itu sebagai iming-iming gitu ya, barang langka. Walaupun juga tampaknya ada juga bukan karena penghasilannya, tapi mungkin reputasinya sehingga kemudian dia bisa kemana-mana, bisa dapat kesempatan untuk apa menggait masalah yang lain gitu. Bukan Pak Ali, Nah, bukan reputasi. Kalau reputasi saja kan belum ada. Jadi orang luar ingin dapat guru besar supaya memiliki gengsi, saya kira, memiliki image baik di depan publik saya. iya. Jadi ada lubang yang masih perlu ditutupi gitu ya mungkin merasa belum sempurna gitu ya sebagai manusia kesempurnaan itu kemudian dianggap bisa dilengkapi dengan gelar apa bukan gelar sebetulnya itu jabatan fungsional bukan gelar ya. Eh, jadi Apa? tampaknya ada persepsi yang keliru itu. Nah, Pak Yanto, kalau boleh secara garis besar, sebetulnya saya pernah di dalam forum juga podcast seperti ini menyebut istilah efek jera dan efek tidak jera gitu. Eh, Jadi efek jera itu harus dikedepankan daripada efek tidak jera. Efek jera itu ya sebetulnya sederhana saja.
Jadi tegakkanlah aturan terhadap pelanggaran, penyimpangan. Aturan itu ya kalau yang namanya guru besar itu sebetulnya kan Kemendikbud lah ya, apa eh, SK-nya itu Kemendikbud. Nah, tentu ada ketentuan ya, ketentuan. Jadi mungkin saja kalau atau misalnya ada ketentuan lain selain sebagai jabatan fungsional bagi dosen karir, Hmm. ya ketentuan itu dilihat dulu. Nah, jadi apakah itu memang kemudian memberikan dampak yang negatif, sehingga kemudian ya mungkin ada peluang untuk melihat kembali, mengevaluasi kebijakan ketentuan dikti Kemendikbud tentang adanya misalnya apa istilahnya itu eh, 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 kehormatan ya, apa guru besar kehormatan. Ya, Ya, ya. guru besar kehormatan. Ada juga yang seperti kalau analog dengan apa doktor honoris causa gitu. Nah, tapi Yang sebetulnya Pak Ali, diplesetkan kadang-kadang menjadi doktor humoris causa. Nah, Pak ini Ali, tidak ada sebenarnya apa yang sifatnya kelaziman mengenai guru besar eh, honoris causa gitu sebenarnya kan tidak ada. Itu ketentuan-ketentuan seperti itu kalau toh masih kalau ada kembalikan ketentuan sebagai puncak karir dari seorang dosen sebagai dalam jabatan fungsional. Gitu Pak Yanto. nah itu sebetulnya Undang-Undang Siksinas saya tahu benar karena dulu tim saya yang menyiapkan Undang-Undang Siksinas bahwa guru besar kehormatan itu nggak ada, yang ada itu adalah dokter kehormatan, dokter honoris causa akibat dari punya jasa untuk kemanusiaan. Dan ini guru besar itu di-create untuk apa? Menyenang-nyenangkan orang saja tadinya. Kemudian sekarang menjadi ngombro-ngombro meluas karena secara politis kalau mempunyai itu saya kira lebih laku dijual tuh Pak Ali. Jadi saya kira kita memang biasa melanggar aturan yang dimaafkan. Jadi seperti efek jerah itu nggak ada. Kalau perspektif yang lain gimana Pak Ali itu mereka yang uh, perguruan tinggi itu kan sudah ya sudah nggak tahan lagi untuk ngasih orang. Mungkin dampaknya juga ada Pak Ali. Orang yang minta itu kan orang gede-gede, kemudian Iya, menguasai ekonomi, menguasai politik, sehingga perguruan tingginya dengan harapan mendapatkan syafaat mungkin ya Pak Ali. ya syafaatnya itu kalau dalam istilah positif mungkin networking ya. Networking itu kalau punya sahabat, kemudian kalau ada apa-apa karena sahabat itu kan tentu dengan mudahnya bisa kita mintai tolong. Kalau kita sedang kesulitan keuangan itu kemudian bisa saja sahabat itu ya ini mungkin mencari sahabat networkingnya itu yang dibangun oleh perguruan tinggi ya. Sahabat-sahabat yang menggiurkan itu sahabat-sahabat yang punya akses terhadap apa ya kekayaan, terhadap dana, terhadap apa fasilitas gitu. Jadi saya kira sekali lagi menurut saya ya kalau kalau harus harus betul-betul efek jerah ya kalau kemudian tentu masalah ketentuan dulu Pak Yanto. Jadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tapi tampaknya ada ya saya tidak ingin menyebut ya tapi ada yang kemudian itu menjadi bagian. Tapi ada juga yang sadar bahwa sebenarnya guru besar itu adalah jabatan fungsional sehingga dia kemudian ya mereka-reka bagaimana bisa nyambi sebagai dosen yang kemudian terdaftar sebagai dosen tapi tidak mulainya dari bawah gitu ya dan seterusnya jadi itu aspek yang pertama mengenai apa eh, jabatan fungsional yang apa-apa tapi ada aspek yang lain yaitu kemudian persyaratan untuk bisa mencapai karir puncak jabatan fungsional yang kemudian ada itu kesulitan dalam kaitannya dengan memperoleh memenuhi syarat untuk mencapai kredit poin jabatan guru besar yaitu jurnal apa namanya publikasi hasil pemikiran hasil penelitian di jurnal-jurnal yang bereputasi yang kemudian salah satu contohnya itu terindeks di pengindeks yang bereputasi. Ya, ini kemudian juga menimbulkan apa masalah lain selain tadi masalah promosi guru besar yang disalahgunakan tadi tidak sesuai dengan ketentuan. Ini kemudian akhirnya kan peluang pasar Pak Yanto, Iya. peluang pasar sehingga kemudian ada jurnal-jurnal yang diterbitkan memang untuk memenuhi kebutuhan pasar tadi dan kadang ada dosen
yang tidak tahu bahwa jurnal itu abal-abal. Akhirnya baru tahu setelah dikira itu terindeks di Scopus aman, tapi ternyata sebetulnya abal-abal, tapi belum ketahuan, sehingga kemudian akhirnya discontinued ya, di stop, tidak dilanjutkan lagi, sehingga statusnya tidak lagi. Tapi ada juga yang sengaja mencari yang seperti itu, Pak Yanto. Nah ini ya, ada juga memang apa ya, brokernya gitu. Ya, nah, Ada juga yang memang kehidupannya itu ingin memanfaatkan itu tadi, pasar gelap tadi. ya, 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 oke lah. Saya sebut pasar gelap ya Pak Yanto ya. Karena Ya, kadang-kadang gini, ingat nama Jeffrey Bill ya, pernah mengeluarkan daftar jurnal abal-abal. Itu didatangi, bahkan mungkin Dikti ya pernah juga mengatakan itu, ada alamat kantor, didatangi nggak ada itu, alamat kantor itu nggak ada. Nama-nama yang kemudian ditulis di situ, setelah dihubungi nama-nama sebagai reviewer, sebagai penyunting, itu ternyata nama-nama yang dicatut gitu ya. Ini apa menjadi bagian dari dampak itu tadi, ya, karena jabatan fungsional tertinggi itu kemudian mengimplikasikan adanya masalah tadi itu, ya, ya. banyak diburu orang itu Pak Yanto. Baiklah, Prof. Ali, saya kira sudah banyak hal kita bicarakan. Dan itu kuncinya adalah mengapa ini semua terjadi, karena ada disparitas kesenjangan antara demand and supply terhadap Iya, tadi. Nah, baiklah, dan tentu saja ini kan baru guru besar abal-abal yang dari luar perguruan tinggi. Nanti periode episode yang akan datang kita membahas bagaimana terjadi bahwa akhir-akhir ini bisa ditangkap guru besar abal-abal dari perguruan tinggi. Nah, ini jadi kajian yang menarik untuk yang akan datang, Pak Ali, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.